Assalamualaikum, Mas Agus. Sehat, alhamdulillah. Setiap langkah dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah atur. Itulah sebabnya jangan Anda takut akan kekurangan Anda, tetapi takutlah jika Anda tidak melakukan kesetiaan kepada Allah. Anda melihat sendiri, saudara, dia tanpa dituntun dengan tongkat, tetapi dia bisa menelusuri kemana seharusnya dia pergi. Kita akan saksikan kemana dia akan pergi. Nah, dia bisa belok sendiri, saudara-saudaraku. Luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahan awalnya waktu itu minum Forstek, langsung kami bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah setelah itu asal nggak bisa bicara terus. Sekarang bisa bicara. Aslinya nggak bisa bicara. Gara-gara minum Forstek itu. Mungkin kita suaranya. Luar biasa. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Ini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siang hari ini kami ada di Panti Asuhan Al-Kaf, di mana di sini ada kurang lebih dari 200 santri yang stay di sini. Dan saya akan tunjukkan kepada pemirsa satu keajaiban yang ada di sini, yakni keajaiban Al-Quran yang di sini akan kita lihat satu fenomena unik, di mana Al-Quran merupakan bukti dari mukjizat yang terjaga hingga saat ini. Kita akan pergi ke satu tempat. Di sebelah ini ada satu ruangan, di mana nanti ada saudara kita yang di situ. Nanti akan kita lihat sama-sama ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Agus. Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. Beliau namanya Mas Agus. Mas Agus ini tinggal di Al-Kaf, dan ini adalah rumahnya beliau. Tempat tinggal beliau tiap hari di sini. Sendiri di sini. Iya. Ada kamar khusus ini. Kamar khusus. Kenapa kok Mas Agus ditaruh dalam kamar khusus ini? Kan dulu satu kamar sama anak-anak, terus anak-anak kan banyak yang bahasa cara Jawanya itu anak-anak kan iki sing dibelani bayi gitu, terus akhirnya anak-anak iri, terus lemari sandal sering hilang, lemari yang jebol. Akhirnya saya minta kamar sendiri. Ibaratnya khusus ya, biar nyaman di sini. Terus nyuci sendiri. Ya, biasanya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 di sungai. Kenapa nyuci sendiri? Ya ingin mandiri lah. Sejak kecil nyuci sendiri? Ya semenjak di sini. Di sini mulai tahun berapa atau mulai 2005. Usia berapa waktu itu? Sampai masa sekolah ya. Lulusan SMP, sampai masa sekolah. Sekarang usia berapa? 27 kalau nggak 28. 27 atau 28. Masya Allah. Jangan lupa Mas, namanya lupa saya namanya. Saya Mas Ipung. Oh, yang kemarin ketemu 1 bulan yang lalu Mas ya? Iya, satu bulan yang lalu ke sini. Masih ingat? Pas hari Sabtu ya? Betul. Di sini Mas Agus, mohon maaf, ngapunten. Udah apa? Mata ini mulai kapan? Mulai lahir. Allah. Tapi alhamdulillah Mas, saya jalan-jalan kemana mesti jauh. Kepake sendiri bisa ya Mas? Kepake sendiri bisa? Iya. Jalan kaki? Iya, pernah jalan kaki. Biasanya kalau diam-diam, sering kalau habis maghrib, jadi biasanya ke Alfamart tuh di sana. Jalan sendiri? Iya. Nggak nabrak-nabrak? Alhamdulillah enggak. Pakai apa? Ya jalan biasa. Metodenya apa? Biar nggak nabrak? Main perasaan aja. Perasaan? Hanya Allah yang masih tahu. Masya Allah. Nggak pakai tongkat? Malas saya.
Sulit ya. Sulit atau malu? Ya sulit ya malu. Oke. Mas Agus kalau nyuci sendiri jalan kaki? Iya, dekat di kayak sumber sungai di belakang. Jauh berapa meter? Dekatnya masjidnya laki-laki Mas di belakang. Oke. Mas Agus sekarang berapa juz hafalan? 29. 29. Enggak, maksudnya juz berapa yang dihafal sekarang? Ngulang dari awal lagi biar nggak apa Mas? Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Berapa juz yang sudah dihafal sekarang? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terus apa lagi? Ya masih 29? ya 29. cari urutannya dulu. 29 30 hafal. Alhamdulillah ya, yang pertama saya hafal dulu 30 dulu. Mulai umur 7 tahun saya sangat pendek. Biasanya kalau bacakan satu ayat 5 kali, saya mau baca 10 kali bisa. Oke. Pak Ricci, boleh minta tolong ini ambil Al-Quran. Ini nanti bacakan sambung ayat. Iya, bentar. Iya. Metode hafalannya gimana kemarin tuh? Ya dibacakan dulu. Bacakan dulu. Ini pemirsa, beliau nanti kita akan coba untuk sambung ayat. Jadi ada yang memberikan trigger ayat, kemudian beliau yang menyambungkan. Nah, kita akan lihatkan Pak Ricci mu'alaf, alhamdulillah beliau sudah mondok kurang lebih 1 tahun dan beliau akan mencoba untuk membacakan Al-Quran. Kita akan tunjukkan kepada pemirsa bahwa Pak Ricci ini alhamdulillah masya Allah ya, beliau latihan terus membaca Al-Quran dan sudah hatam mau 8 atau 7 mau 8 ya? Iya. Hatam Al-Quran dan beliau rutin ya baca Al-Quran terus setiap hari dan alhamdulillah sekarang sudah lancar. Sambung ayat yang ini Pak Ricci secara random saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tu'fuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Stop, yang lain sekarang. Bebas. Ya. Jus mana? Tes 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayawafihim ajruhum wallahu la yuhibbud dzalimin. Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ini masih juz 3. Iya. Stop. Intinya beliau sudah tahu. Sudah tahu. Nah, tapi artinya Masih belum. enggak tahu ya. Masih belum. Enggak apa-apa. Yang lain. Ini bercerita tentang ini tadi ini. Nabi Isa Iya. dan penciptaan Adam. Iya. Jadi Nabi Adam itu penciptaannya bagus itu. Di atas Nabi Isa grade-nya penciptaan. Nabi Adam diciptakan langsung kun fayakun, Yang baru sampai tanpa ayah tanpa ibu. Kun fayakun, jadilah tanpa
tanpa ayah tanpa ibu. Jadi lebih grade-nya lebih tinggi daripada Nabi Isa. Ini saya bukanya random bro, ini enggak. Kok Lanjut bisa lagi. pas ya. Oh ya, salah. Sekarang tak juz 2 aja, juz 2. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad a'tiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Cukup. Masya Allah. Ya mohon doanya. Masih Pak Riki. Ya. Sambung ayat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil Al-Muluk nih. wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basar hal tara min futur thumma rjil basar karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'un wa huwa hasir. Stop. Kita lanjut habis salat. Mau azan ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua dengan Gus Yazid, yakni pengasuh dari pesantren di Al-Kahf ini yang menaungi anak-anak panti asuhan di sini. Bermacam-macam anak-anak di sini. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang berkelebihan khusus, dan lain sebagainya. Macam-macam di sini. Ada anak yang kerjanya cuma muter-muter aja, muter-muter terus sambil berzikir, nggak tahu apa yang dizikirkannya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini sudah berdiri tahun berapa? Tahun pinter? Di panti asuhan kami ini berdiri mulai tahun 97. 97. 97 sampai 2022 sudah puluhan tahun. Sudah lebih dari 20 tahun lebih. Kemudian ada berapa anak di sini? Sekarang anak asuh kami 166. 166. 166 itu dari berbagai wilayah. Nggih, dari Malang Raya, Pasuruan, Madura, Surabaya, Sampit, Flores, Jawa Tengah dan lain-lain. Usia paling kecil berapa? Paling kecil ada bayi usia 1 bulan, Allah. paling besar SMA kelas 3. Kenapa bayi itu diantar ke sini? Ini karena meninggal ya orang tuanya. Tidak ada Ada yang satu meninggal dua-duanya, ada yang meninggal salah satu. Kemudian sering tidak ada yang ngerawat, dia bawa ke sini. Ada berapa bayi di sini yang Yang bayinya 2. usia 1 tahun ke bawah? Kalau balita kurang lebih ada 9 anak. 9 anak. Balita itu di bawah usia 5 tahun. 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas banyak sekali. Nggih. Mayoritas SD SD mayoritas. Semua sekolah di luar. sekolah. Pagi sekolah formal di luar, Nggih. terus siang pulang sini, terus sore sampai malam mereka mengaji, belajar, menghafal Al-Quran dan lain. Oh. Masya Allah. Paling parah kisah kenapa kok anak-anak ditaruh di sini? Mungkin rata-rata orang tuanya meninggal gitu, kemudian nggak ada yang merawat, jadi mereka terlantar.
pendidikannya, terlantar ekonominya. Enggak. Di sini saya lihat ada anak yang bahkan kerjanya muter-muter aja sambil ngomong entah apa yang diomongkan begitu. Itu kenapa, Tuan Guru? Di sebagian di sini ada anak yang berkebutuhan khusus. Okay. Ada yang cacat fisik, ada yang cacat mental. Nah, itu yang cacat mental. Okay. Orang tuanya meninggal, kemudian tinggal neneknya nggak bisa merawat nih, akhirnya dibawa ke sini. Alhamdulillah kakak beradik, yang adiknya sudah baik, Sudah sembuh? sudah sekolah. Yang kakaknya masih bertahap, sekarang sudah mulai bisa komunikasi. Awalnya enggak bisa komunikasi. Jadi itu mentalnya semenjak orang tuanya meninggal itu atau bagaimana, Pripun? Nggih. Ada Pokoknya tekanan? mulai kecil dia. Alhamdulillah satu adiknya sudah ini ya? Sudah baik. Sudah adiknya. baik, sudah bisa Alhamdulillah, komunikasi dengan baik. sudah bisa dikendalikan. Jadi kami percaya bahwa dengan doa, dengan Al-Quran, insya Allah Enggak. menyembuhkan. Enggak. Mas Agus bisa ke sini? Mas Agus. Ini Mas Agus nih. Dulu ya diikat ini ya Gus. Oh, dulu sempat diikat. Nggih. Pasung. Kenapa? Nggih. Ya katanya orang-orang. Sebentar. Gimana katanya? Yang memasung siapa? Boleh duduk Mas Agus? Silakan. Duduk di sini. Gini loh Gus. Gini loh. Gak boleh. Mas Agus dulu dipasung sama siapa? Orang kampung. Orang Bule kampung. saya yang nyuruh, bule saya. Dipasung oleh bule. Terus bule saya terus sama orang tetangga saya masuk, sekarangnya orangnya masuk sekarang udah meninggal orangnya kan. Paling juga udah meninggal. Dipasung kaki atau tangan waktu itu? Ini loh mas. Sama kayu randu. Selama berapa bulan itu? 1 bulan. 1 bulan. Terus kemudian dibawa ke sini sama orang-orang. Enggak kan ibu saya kan kerja kayak kerjaan jenengan gitu mas. Jadi pembantu akhirnya dibawa itu loh ke Tumpang, dibawa Tumpang modok di Pondok Kap Gusti Aziz tuh biar sembuh. Terus saya heran loh, nah, saya nggak sakit apa-apa, bu saya bilang gitu. Terus nyampe di sini apa yang dilakukan oleh Ustadz Yazid? Dia sudah kasih sayang dan ngaji itu. Kasih sayang dan ngaji. Alhamdulillah. Sekarang seperti ini beliau ya. Dulu Dulu beliau tidak bisa dikendalikan begitu. enggak, terutama kalau emosinya. Dipasung itu kan parah ya. Istilahnya mau membunuh orang atau bagaimana? Enggak kan keluarga saya kalau bilang ini kan keras sama. Iya. Nggak seperti orang tua saya. Mecah-mecahan iya Gus. Ngerusak. Mas Agus sekarang di sini senang. Alhamdulillah. Dulu nggak kerasan saya. Dulu. Sekarang nggak mau pulang. Saya dulu sama orang tua saya itu dibohongin loh mas. Pokoknya kalau 40 hari saya apa ya? Kalau orang Jawa sambangi akhirnya 10 bulan. Nih, sini tuh. Ini Mas siapa namanya? Mas itu? Tommy Mas Tommy. Hasil bintang sini ya. makan tuh ini. Yang ini kemarin yang lalu bilangnya cuma duit saja. Iya. Duit sekarang alhamdulillah sembuh nih kayaknya. Satu bulan yang lalu duit tok, nggak mau makanan. Kalau ada orang kalau tamu gini mas, biasanya mas sering. Iya sekarang nggak ada bilang duit, sekarang sudah sembuh kayaknya. Alhamdulillah. Sudah tahu angka sekarang. Tahu angka. Dulu kan bedanya kan 2.000 sekarang mas, dulu mas. Sekarang nggak mau, dikasih 2.000 maunya 10.000 sekarang ya. Inflasi. Itu mulai ngerti tuh kira ya. Tapi anu mas, anaknya ini misalnya ada kompor biji, masa kan dia bisa mas ini mas. Sakit mi, kamu tuh dong ya kalau kamu gak sakit ini. Metode apa yang Mas Agus caranya bisa hafal Al-Quran itu? Ya tadi yang saya bilang kejangan tadi dibacakan dulu. Dibacakan oleh
Apa? Oleh Abah. Maksudnya Abah ini Abah Yazid. Iya. Pripun contoh sebagai contoh. Ya jangan Saya bacakan. bacakan ayatnya, terus dia mengulang 1-2 kali. Alhamdulillah. Saya jangan bacakan 5 kali mas. Kalau ayatnya panjang ya cuma 1 hari. Kalau pendek 1 hari. Kalau panjang ya paling lama ya 2 hari, 3 hari kalau. Sekarang bagaimana kondisi beliau sekarang, Mas Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah istilahnya sudah luar biasa sekarang. Sudah jadi orang, sudah siap jadi orang. Amin, amin. Mas Agus, nggak kepini kak Mas Agus? Ustaz, ini anak-anak ini outputnya ketika nanti lulus itu lulus di usia berapa atau di sekolah kelas berapa, kemudian cara mereka mendapatkan pekerjaan bagaimana? Kalau sudah lulus SMA, mereka yang pinter atau yang menghafal Quran gitu dapat beasiswa kuliah. Beberapa alhamdulillah bisa kuliah. Bisa kuliah. Nih, kalau yang enggak minat untuk kuliah, kerja mereka. Dari situ mereka bisa mandiri gitu. Ini pertama ya kami carikanlah kerjaan. Tapi kadang-kadang mereka alhamdulillah bisa nyari sendiri. Tapi sebelumnya kami bekali keterampilan kayak nyopir, kayak bengkel dan lain-lain. Ya, istilahnya seperti anak ya, sampai mereka menikah ya sudah lah, kami sudah ringan lah beban kami. Tapi tetap pembinaan terus, jadi tiap bulan mereka ngaji gitu. Memang pendidikan tidak ada hentinya gitu terus. Luar biasa ya beliau. Saya baru kali ini ketemu pengurus panti asuhan, tapi pawaannya itu kurus, ceking, seperti merawat beliau sendiri. Maksudnya kekurangan waktu gitu. Ngurus anak-anak terus setiap hari. Pawaan. Okay. Nah, saya pernah dengar anak-anak di sini ada yang sampai minum sunlight Ya cuma terbelakang mental kan dia. Jadi segala cairan diminum. Itu Porstek atau dia semua cairan yang pembersih lantai itu? Allah. Detol. Ya subhanallahnya waktu itu minum Porstek. Sudah bisa bicara. Langsung kami bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah setelah itu asalnya tidak bisa bicara, terus sekarang bisa bicara. Aslinya tidak bisa bicara. Gara-gara minum Porstek itu mungkin pita suaranya luar biasa. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Ini adalah bentuk cara Allah membuka jalan solusi sehingga sembuh. Awalnya datang ke sini itu mohon maaf autism parah sudah. Autis parah, tidak bisa bicara. Biasanya bicaranya itu cuman istilahnya mendengung-dengung saja ya. Gitu. Kemudian minum Porstek, bukan Ustadz Yazid yang nyuruh, bukan, tapi tiba-tiba di masjid begitu, mungkin tidak ada orang atau apa. Minyak kayu putih baru masuk. Memandikan mbaknya, kan dimandikan mbaknya. Kemudian mbaknya ngambil peralatan mandi, dia tidak tahu di kamar mandi ada Porstek pembersih. Diminum. Dibawa ke rumah sakit, sempat muntah-muntah di sini. Terus muntah-muntah. Kami bawa ke UGD. Berbusa-busa begitu. Ke UGD terus. Bawa ke UGD, rawat inap, ternyata pulangnya sembuh. Bisa bicara maksudnya. Allah Akbar. Sekarang udah kelas 5 mas. Kelas 5 SD sekarang. Dan bicaranya lancar sekarang ya. Lancar gitu. Masya Allah. Ini perhatian tidak untuk ditiru kecuali oleh orang profesional. Adiknya ini? Ya. Bukan. Ini adiknya sudah sembuh kalau beliau. Itu adiknya udah pinter nih. Panggil Fahri mana? Adik Tommy. Sulit ya. Mas Tommy, panggilkan adik. 5.000 katanya. Ada wangi. Tapi sudah alhamdulillah kita terkendali. Iya. Sudah
Dulu kalau mau apa ya langsung ke toko ngambil. Gitu. Ngambil nggih. Iya. Dulu parah beliau. Parah. Kalau pingin apa-apa, saya di dalam kamar dilempari batu. Sekarang sudah mulai bisa manggil saya apa gitu. Nggih. Fahri, adik Fahri mana? Adik Fahri. Fahri celuk 5.000. Yo. Bisa Pak, panggil lu tak kasih. Ini beliau baru datang nih, siswa-siswi. Celuk aku tak kasih ini. Coba panggil. Tuh Fahri. baru pulang dari sekolah. Fahri panggil. Dari sekolah. Fahri. Panggil abang. Tuh beliau. Bisa dikongkon. Bro. Sakit nggih. Panggil lah Harus dikasih mulai uang lumayan. kan gak datang gak tak kasih. Masa gitu pinter masuk nih. Gak datang gak tak kasih. Ini Tak kasih ganggu ada tipu. proses untuk bisa sampai sekarang itu perkoso atau maksudnya mengalami hal-hal yang kesulitannya sampai sekarang masih sulit atau sudah lumayan sekarang? Yes. Ya paling berat kami nggih dalam pendidikan. Dalam pendidikan. Artinya pendidikan ini biaya atau Nggih, buat ngawasi Ngawasi. anak mendidik menjadi baik itu yang paling berat. nggih. Karena dari istilahnya 24 jam misalnya ngawasi anak. Nggih. 24 jam ngawasi. Nggih. Ya Allah. Dan beliau ini saya lihat tadi ketika saya masuk ke sini, Ustadz Yazid nyiram sendiri, ya kan, nyapu sendiri, saya lihat begitu. Insya Allah. Memang Nggih, sekolah semua Pak. Nah, ini pertanyaan saya. Mana? Fahri tidak boleh Pak, boleh. Fahri sini dipanggil Ustadz. Ditanya. Nah, ini Fahri duduk sini. Adiknya yang alhamdulillah sudah sekolah. Salim. Salim dulu. Kami ke sekolah Mas Tami nggak sekolah. Kalau Dek Fahri sekolah. Kelas berapa sekarang? 2. Kelas 2. Oh, sekarang sudah pinter ya. Diajarin apa aja di sekolah? Diajari apa Fahri? Diajarinnya belajar. Diajari belajar ya. Kelas 2 SD sekarang. Guru siapa yang paling disenangi? Bu Afifah. Kenapa Bu Afifah? Kenapa Sama Fahri? Bu Putri. Putri. Sama Bu Anis. Sama Bu. Dulu tidak bisa ngomong. Oh. Terus tidak mau dekat orang. Tidak mau merhatikan orang. Jadi anak dua ini ngerusak semua. Apa? Mojok sana ngerusak apa? Misalnya membuat barang-barang berantakan. Sekarang sudah mau. Ya, alhamdulillah sudah. SD mana, Nak? Sekolah di mana kamu? SLP gorengan. Sebelah itu gorengan. Sebelahnya gorengan. Gorengan sih. Jenenge apa? SLB sekolah di SLB gorengan katanya. Sebelahnya Bapak gorengan. Sebelahnya orang jual gorengan mungkin. SIP Alfir. Alfi. Alfir. Kesini kan balik. Kamu kalian yang Nah, Ustaz, dulu pertama kali bikin ini kok bisa tiba-tiba bikin ini atas dasar alasan apa? Atau memang karena waktu itu ada kejadian yang memang terpaksa harus bikin atau bagaimana, Pripun? Nggih, saya kan apa? Ditinggal orang tua saya meninggal. Nggih. Saya SMP. Nggih. Dan ibu saya ngajar ngaji. Dan di antara murid itu ada anak yatim piatu, kehidupannya memprihatinkan. Akhirnya saya asuh ke rumah. Setelah itu berdatangan Berdatangan terus. mengamankan pada saya. Ada rumah saya tidak muat gitu. Karena kamar mandi juga sabtu gitu. Terus saya ke lokasi dan ada orang keturunan Tionghoa membangun rumah ini ternak kodok dulu. Kemudian dia enggak betah gitu jual. Dan kami membutuhkan lokasi cuma bisa gitu. Waktu ditagih tidak bisa bayar, akhirnya cuma diminta ganti apa? Beliaunya bangun rumah itu, terus tanahnya dikasihkan. Sejak itu kami pindah ke sini tahun 99. Masya Allah. Tommy, Mas Tommy, duduk sini. Duduk sini tapi. Tommy, Duduk sini. mari. Duduk sini.
Enggak mau Mas gini. Mas Tommy sukanya main apa? Tommy suka main apa? Tommy. Suka mainan. Ya, mainan apa? Mainan aku. Main apa? 20. Main 20. 20. 20 apa? 20 apa? Mainan Doraemon. Mari. 50. 50 apa? Angka terus yang beliau bicarakan angka terus. Ini pakar matematika beliau ya. 50 20. Di mana dong, Bang? Bari kan nono Tommy ojo oleh minta uang. Boleh. Ini adiknya baik ya, Devari ini. Sayang kakak Bari. Dari anak apa? Anak ABK. Kakaknya sayangan Bari. Cek pinter. Nah, kakaknya disayang. Masya Bebas Allah. tuh. Ya. Panas. Makan. Makan, ayo makan. Makan. Iya, makan mau. Iya. Makan ya. Jadi anak baik ya. Jadi anak soleh ya. Amin. Amin. Rutin, sholat rutin ya. Amin anda soleh. Ya, sholat. Ayah ibu ada? Meninggal semua. Allah. Kamu makan nasi goreng. Ini adalah salah satu pejuang beliau ini, pejuang di negara kita yang memperhatikan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian atau pendidikan dari orang tua, yang orang tuanya sudah meninggal dan lain sebagainya. Jadi tolong disupport apapun ya, supportnya dalam bentuk doa atau support apapun. Alamatnya di sini di mana, Ustaz? Di Dusun Alaskula, Desa Kemantren, Ya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Nomor telepon? 081 Oke. 333 568 648 6464 568 081 333 333 568 568 648. 648. Oke. Nanti siapapun yang mau support, jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri di sini. Beliau sibuk sekali nanganin anak-anak. Jadi nanti saya akan lanjut kepada Mas Agus. Mas Agus, nanti saya minta tolong kepada Mas Agus bagaimana kecerdasan Mas Agus ini. Punya kecerdasan yang luar biasa. Kita lanjut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ayah Sofia berada di Panti Asuhan Al-Haf. Saya ingin menyampaikan kebesaran Allah. Orang-orang mulia, orang-orang elit masih menengadah ke atas, setia kepada Allah. Bahkan pula orang-orang yang terbatas seperti saya temukan pada Panti Asuhan Al-Haf ini, ada saudara kita Agus dan ada beberapa yang tidak bisa berjalan total. Toh mereka bisa menguasai Al-Quran begitu mudahnya, seperti saudara kita Agus. Sini Agus. Beliau ya sejak awal tidak bisa melihat, sejak lahir tidak bisa melihat sama sekali. Namun oleh karena kebesaran Allah, dia bisa menghafal Al-Quran seperti telah dia sampaikan dan saya menyaksikan sendiri. Dia menyampaikan lantunan Al-Quran. Ini menunjukkan sekalipun kita terbatas, tetapi ketika sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan membuka jalan, memberikan kecerdasan. Ada hal yang saya ingin sampaikan. Sekalipun kita terbatas di muka bumi ini, kita buta total ataupun kita pincang, tetapi ketika kita berada
pada surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan di sana, yang merupakan pedoman untuk berada pada surga yang kekal, yakni Al-Quran. Satu-satunya pedoman bagi manusia yang ada di muka bumi. Itulah sebabnya mari kita yang ada ini, yang diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kemampuan, kita belajar Al-Quran. Oke, Saudara Agus, beliau adalah seorang tunanetra dan dia bisa mandiri tanpa dituntun dengan tongkat. Dia bisa ke sungai, dia bisa membawa bajunya dan dia bisa cuci sendiri dan dia bawa kembali. Dan Saudara Agus, tolong antarkan saya ke sungai seperti sedia kala Anda mandi di sana, jangan nyuci-nyuci. Yuk, mari. Ya. Ya, ini di shooting. Saudara-saudara, dia yang tunanetra tetapi dia yang di depan. Ini menunjukkan kebesaran Allah, sekalipun kita cacat fisik tetapi tidak cacat rohani atau hati batinnya tetap terbuka. Mari kita saksikan saudara, dia bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan, tanpa tongkat ya. Dia bisa ke sungai setiap hari. Bukan pada siang hari dia ke sungai, tetapi pada malam hari. Ini semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih tetap menyaksikan Saudara Agus dapat berjalan memakai mata hati, bukan mata jasmani. Setiap langkah dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala telah atur. Itulah sebabnya jangan Anda takut akan kekurangan Anda, tetapi takutlah jika Anda tidak melakukan kesetiaan kepada Allah. Anda melihat sendiri saudara, dia tanpa dituntun dengan tongkat, tetapi dia bisa menelusuri kemana seharusnya dia pergi. Kita akan saksikan kemana dia akan pergi. Nah, dia bisa belok sendiri saudara-saudaraku. Luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Saya juga tidak tahu kemana dia pergi. Pelan-pelan nih masih. Ya. Curang ya. Ya, oke. Ya, coba. Ayo, di mana sekarang? Biasa saya itu ya jam 1, jam 2 pasti. Oh ya. Sini. Ya, katanya jam 1 atau jam 2 tengah malam pasti dia ada di sini. Ya. Katanya kalau siang-siang itu banyak orang yang nyuci. Saya nggak mau. Ya nggak mau dia bareng-bareng. Gitu Pak. Yang ini saya kekerepean ya. Iya. Oh. Apa ini? Ya tempat umum. Oh, ini tempat umum, ini beton ini. Ya cuci sama mandi. Oh ya. Oh. Saya kalau cuci kalau malam mesti sini ya. Luar biasa saudara-saudara. Di sini tolong kameranya kemari. Nah, di sini tempatnya menyuci. Ya, dia dengan menggunakan mata batinnya sehingga dia sampai di tempat tujuan. Ya. Saya sendiri terkagum-kagum. Ini semua adalah keajaiban Allah. Sangat luar biasa manusia yang terbatas dapat melakukan hal-hal yang tak terbatas, karena dia adalah Allah kita yang tak terbatas, yang telah menurunkan rezeki serta membagi-bagikan berkat kepada mereka yang setia kepadanya. Inilah kehebatannya Muslim. Nah, dengan adanya hal-hal yang ajaib ini, kami dari Hagia Sophia menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian Anda sejak kami berada pada Panti Asuhan Al-Haf ini. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.